Hei dukun, jong guyu kok kadoan. Kowe Aku semua iki wis maksud wong wis kendel tenan iki. Aku njaluk rambutmu iki syarat arep balok sambara sih. Ya, wis meneng nang kono. Hei tim penunggu alas tua, bantulah aku. ini Nurida dua seri Isairil as. Masya ndek ngalas. Ya alhamdulillah. Cak ana sinyal ya. Gak ana sinyal no. Bahaya ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu kita sanjungkan, kita istiqomahkan untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di dalam hidup ini kita pasti ada yang namanya ujian. Setiap orang itu pasti ada masalah, karena hidup sendiri itu adalah masalah. Hidup sendiri itu adalah ujian. Karena memang kita hidup ini untuk diuji, maka wajar jika kita masih hidup lalu ada masalah. Kecuali kalau kita sudah mati, baru tinggal tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau hidupnya baik ya mendapatkan kebaikan, kalau hidupnya jelek ya tinggal menerima dari apa yang kita lakukan. Yang terpenting dalam hidup itu istiqomah melakukan kebaikan, itu saja. Setiap perkataan, setiap perbuatan, mau upload status di WA ataupun story, gunakan untuk
hal-hal yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat lebih baik tidak usah dilakukan. Termasuk juga dalam berkata-kata. Jika perkataan yang tidak berguna, tentu lebih baik diam daripada berkata sesuatu hal yang hanya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Saudara-saudaraku semuanya, saya mau berbagi sedikit amalan yang saya amalkan dan sudah saya rasakan manfaatnya. Apa itu? Yaitu sholat malam. Yaitu sholat yang dikerjakan di antara jam 1, ya, jam 2, ataupun jam 3. Sholat malam ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yang jelas akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dibukakan basyirah, atau hati kita akan terbuka atau kefutuh insyaallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya yaitu dengan cara menjalankan sholat malam. Khusus untuk sholat malam ini banyak sekali manfaatnya dan sangat luar biasa. Jadi intinya saya itu mengijazahkan ya karena sudah mengamalkan. Kalau belum mengamalkan, saya tidak mengijazahkan. Dan ijazah ini dulu saya dapatkan dari salah satu kiai saya yang ada di Jawa Tengah. Dan amalan ini saya amalkan awalnya itu berjalan 2 tahun ya. Tapi memang pada awalnya ketika mengamalkan amalan ini, jujur saya tidak pernah mengharapkan ini dan itu. Dalam arti bukan karena pengen kaya gitu, bukan karena pengen sakti atau lain dan sebagainya. Saya memang senang mengamalkan amalan ini karena memang saya itu pengen gitu, ada pegangan ya, ada sebuah amalan yang bisa saya istiqomahkan. Karena saya pernah dengar ayah saya mengatakan bahwa tidak akan pernah mungkin seseorang itu akan tetap jaya ya dalam hal usaha ataupun kehidupan ini tanpa ada satu amalan yang bisa dipegang. Jadi dalam kehidupan ini pasti ada naik turunnya ya. Entah itu pikiran kita ya, entah itu kehidupan kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Pasti akan ada naik turunnya. Bahkan iman pun juga begitu. Tetapi akan tetap bisa bertahan asalkan ada satu amalan yang terus dipegang. Selama orang itu memegang amalannya dan istiqomah dengan amalannya itu, maka insya Allah akan tetap bertahan. Terutama bertahan dalam hal keimanan, karena yang paling kita takutkan adalah ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Suma'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh sebab itu saya itu dari dulu waktu masih muda itu hanya berharap ketika saya itu hidup sampai tua, kalau memang sampai tua ya. Intinya dalam hidup ini yang penting saya itu ada amalan yang bisa saya istiqomahkan. Karena jujur pengen sekali ketika habis sholat atau malam itu, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, harus adalah yang bermanfaat selain dari hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Nah, salah satunya alhamdulillah Allah memberikan saya jalan untuk bertemu dengan salah satu kiai ya, yang ada di Jawa Tengah, yaitu beliau adalah sesepuhnya dari Banser dan sesepuhnya dari Makanusa. Nah, akhirnya saya dikasihlah amalan ini dan saya sangat senang sekali tanpa ada pamrih apapun waktu itu. Yang jelas saya senang aja lah dengan amalan itu, sehingga ketika saya mendapatkan amalan itu seperti mendapatkan sebuah kesenangan. Karena memang ada masanya ya ketika seseorang itu
senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada perasaan untuk kayak nggak pengen udah kayak gitu loh. Gimana ya ceritanya ya, kayak sampean itu kalau lagi wiritan itu pengennya terus gitu. Itu mungkin ada yang merasakan kayak gitu. Ada masa di mana ketika panjenengan itu ketika sholat itu pengennya terus kayak gitu, nggak pengen udah. Atau ketika sampean baca sholawat itu kayaknya pengen terus kayak gitu. Atau ketika panjenengan itu lagi zikir itu habis sholat pengennya terus kayak gitu. Maka senanglah ketika ada di fase ini, karena ketika panjenengan ada di fase ini, panjenengan sedang ditarik oleh Allah. Pertahankan itu. Bila perlu terus dikaji dan terus dipelajari. Nah, alhamdulillah waktu dulu ketika senangnya wiridan itu, saya itu senangnya sowan-sowan ke beberapa kiai. Termasuk ya ke Jawa Tengah itu, di Cepu itu. Intinya akhirnya dapatlah amalan ini. Dan amalan ini sangat berdampak besar sekali di dalam hidup saya. Termasuk yang membuat saya itu tenang ya, yang membuat saya itu senang ya, dan yang saya rasakan yang membuat usaha saya jaya salah satunya ini hubud dunia ya. Ini ngomongin dunia ya, tapi memang dunia itu penting. Kata siapa dunia nggak penting? Yang penting hati kita tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dalam hal berbisnis itu ya, saya itu modalnya cuma dengkul ya, cuma dengkul. Jadi saya ke Blitar itu modalnya cuma dengkul. Orang tua saya bukan orang yang mampu, orang tua saya tidak punya apa-apa ya. Jadi saya ke Blitar ini benar-benar modal dengkul ya, jalan kaki. Sampai akhirnya terus saya amalkan amalan itu. Alhamdulillah banyak sekali dipercaya orang. Bahkan sampai sekarang ya, bukannya saya sombong ya, orang yang mau ngasih pinjaman ke saya itu banyak. Dari bahkan sebelum saya dikenal kayak sekarang, masih dulu, walaupun saya itu nggak punya apa-apa, tapi berkali-kali gitu ketemu orang tuh kayak dikasih pinjaman, dan orang itu percaya gitu loh sama saya. Dan alhamdulillah saya nggak pernah mengkhianati kepercayaan orang lain. Kalau dikhianati orang saya dari dulu ya. Tapi alhamdulillah saya senang kalau saya dikhianati ataupun dicaci orang. Yang penting saya nggak mengkhianati orang. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang cerita hidup saya ya. Dari pertama bangun usaha itu sudah puluhan orang yang pinjam uang itu kabur, dan pinjam uangnya habis, barangnya nggak ada, itu biasa itu. Sampai orang tolong aku yang sekarang musuhi saya itu kan karena pinjam uang ke saya. Uangnya sudah nggak ada, barangnya nggak ada, nggak tahu buat apa. Tapi sebenarnya tetap sampai sekarang menghujat saya kan, tapi nggak masalah, itu urusan dia pribadi, dia bukan saya. Yang jelas dia punya utang sama saya, gitu aja udah selesai. Sampai ini cerita ya, jadi bisa buat pengalaman. Sampai itu nggak usah bingung kalau ada orang yang tiba-tiba membohongi sampean atau membenci sampean atau menghina sampean, nggak usah mikir, aku salah opo, nggak kayak gitu. Karena memang orang baik itu biasanya gampang dimanfaatkan. Karena contoh nih, ada orang kayak kesusahan kayak gitu, kita ngelihat itu kasihan gitu loh. Itu kalau orang baik, makanya sering dimanfaatkan. Tetapi ingat, jangan bosan berbuat kebaikan. Karena nasi yang kita makan sekarang itu pun juga bukan tanaman hari ini, itu bisa tahun kemarin atau bulan kemarin. Memang seorang menanam itu memang nggak segampang kayak orang makan. Belum lagi kalau tanahnya tandus ya, nyangkuli dulu. Beset kena isi gila bisa juga. Nandur pari ya mesti tukul suku teki ya dah. Tapi kalau kamu nggak nanam padi, kamu nggak akan dapat. Sebab itu ya cuma suket. Dan bahkan ketika orang menanam padi pasti tumbuh suket itu, rumput itu ya pasti. Orang melakukan kebaikan itu pasti akan ada ujiannya. Terus yang kedua kayak gini nih. Ini kita cerita ya guys ya. Jadi ketika saya bangun pondok itu ya sedikit menyedihkan sebenarnya cerita ini. Jadi ketika saya bangun pondok ya, bangun padepokan itu banyak santri yang datang ya. Saya dulu tanpa pilih-pilih ya. Kalau sekarang kan harus ada yang nganterin ini kan, orang pondok harus. Ya sekalian saya cerita ya guys. Saya itu sekarang terima santri gratis, tetap gratis.
Dan tapi ada syaratnya, kalau dulu enggak. Kalau sekarang syaratnya itu gini, harus ada yang mengantarkan, harus ada kartu pengenal, boleh apa namanya itu kakak ya kan, atau yang ketiga harus ada SKCK-nya. 3 ini aja syaratnya. Kalau dulu enggak, los, semua orang yang datang diterima gitu. Nah intinya ketika ada yang datang waktu itu kita terima. Santri hampir tembus 200 dulu, sekarang cuman berapa, 50-an lah. Nah ketika banyak yang datang itu sampai akhirnya ada yang ikut sama saya itu hampir 2 tahun ya. Ini saya katakan bahwa ketika siapapun yang ikut dengan saya itu nanti ujiannya akan 2. Yang pertama harta ya, karena saya itu dari dulu nggak pernah megang uang. Jadi semua uang saya ini demi Allah, demi Rasulullah. Dari dulu saya itu nggak pernah megang uang. Ini saya ceritakan. Jadi semua rekening saya, KTP saya, dan PIN-nya, bahkan ATM saya itu yang bawa semua santri saya, bawa anak saya. Nggak pernah saya itu nggak pernah. Dulu bergantian gitu, sampai sekarang pun juga dipegang oleh salah satu ayah angkat saya itu. Saya nggak pernah megang. Jadi saya untuk makan keluarga saya itu saya cukup dari hasil kerja saya sendiri. Contoh kayak sekarang istri saya 2, jatahnya 50-50. Itu pun dari hasil kerja saya sendiri, dari hasil pendapatan saya sendiri, bukan dari pondok, dari hasil pondok bukan. Ya dari hasil saya sendiri, kerja saya sendiri. Nah ceritanya dulu itu pernah ada santri yang ikut saya hampir 2 tahun. Uang beliau yang megang itu, bukan saya. Sebenarnya berkali-kali ada masalah dengan uang itu, saya nggak pernah mempersoalkan. Sampai akhirnya 12 orang ini, salah satu dari satunya ini mengajak untuk ke 11 santri yang lainnya. Dan yang dibawa itu semuanya santri-santri utama saya. Tiap bagian pendaftaran, bagian penanganan khusus dan lain sebagainya itu dibawa intinya pamitan keluar lah. Jadi pamitan itu saya nggak tahu. Jadi pamitan itu pagi ketika saya bangun tidur itu langsung dipamiti, langsung pulang. Jadi nggak ada waktu 2 hari atau berapa hari untuk saya cari pengganti, itu nggak ada. Itu langsung pulang. Intinya langsung keluar terus pamitan mau bikin pondok sendiri lah kayak gitu. Sebenarnya saya sih sudah mengingatkan untuk ya nanti dulu gitu, tunggu setahun dulu, minimal 3 tahun lah baru bikin pondok gitu, baru bikin padepokan itu. Cuman orangnya nggak mau, sampai akhirnya ya Allah a'lam bishawab lah, beliau meninggal itu kecelakaan tabrakan itu. Karena memang begini, apa ya, di dalam metode pengobatan itu tidak segampang seperti yang kita pikirkan, akan ada dampak-dampaknya. Bisa membersihkan, kalau belum bisa memagari itu juga bahaya. Itu yang pertama, ada kasus yang seperti itu. Terus kasus yang kedua lebih parah lagi guys. Kasus yang kedua itu malah anak santri ya. Jadi anak saya yang santri itu sudah masuk ke dalam keluarga pribadi gitu, masuk keluarga dalam itu lebih parah malahan. Jadi gelombang yang kedua itu lebih parah karena hampir mengadu domba di antara 2 keluarga. Itu ngeri itu, sempat seperti itu. Sampai akhirnya ya yang kedua ini lebih parah karena sampai sempat tutup ya, padepokan itu sempat mau ditutup. Dan karena beberapa orang, 4 orang ini saja itu hampir ada goncangan besar di padepokan karena waktu itu. Sampai akhirnya beliau keluar itu, terus saya dapat kabar kalau menikah terus istrinya mengalami gangguan jiwa itu ya gelombang yang kedua. Terus gelombang yang ketiga ada lagi kemarin. Yang kemarin itu yang salah satunya diteleponin sama waktu lagi rame-rame itu loh, di podcast itu gelombang yang ketiga itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi pada intinya begini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan semuanya, jangan sampai memberikan ekspektasi yang tinggi kepada selain dirimu sendiri dan Allah. Jangan sampai memberikan kebahagiaanmu kepada orang lain. Paham tak? Gak paham ya?
Contoh kamu suka sama wanita ya, kamu tuh berekspektasi tinggi bahwa kamu itu akan bahagia dengan dia. Jadi kamu itu memberikan kebahagiaanmu di luar kendalimu. Ini akan menghancurkanmu. Paham nggak? Nggak paham ya? Iya, aku ngomong. Intinya jangan sampai memberikan kebahagiaanmu di luar dari kendalimu. Kendalimu itu siapa? Ya kayak contohnya, mohon maaf, ya mungkin istrimu, anakmu, temenmu, pacarmu, siapapun itulah. Itu jangan sampai kamu memberikan kebahagiaanmu di luar dari kendalimu. Mereka ini kan, walaupun mereka ini mungkin calon istrimu, anakmu, tapi kamu jangan sampai berekspektasi di situ. Oh, anakku ini harus jadi sarjana, nanti saya tua ikut dia. Ya kalau tua, kalau kamu belum tua mati, atau anakmu nggak sukses jadi sarjana, gimana? Kamu mau calon istri, mau dapat calon istri, wah aku nanti bahagia sama dia, itu akan menghancurkanmu guys. Serius. Kecuali di sini. Kecuali di sini. Jadi kebahagiaanmu tuh di sini. Ketika kamu senang dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah perintahkan, maka di situ nanti akan muncul kebahagiaanmu sendiri. Tanpa kamu itu berekspektasi dengan di luar kendalimu tadi itu. Ini penting guys. Apalagi kalau kamu, wah aku berbuat baik supaya orang itu baik sama saya, hancur hidupmu guys. Sebab nggak semua orang yang kamu baik itu akan baik ke kamu. Ini serius, pengalaman hidup guys, pengalaman hidup. Dan kalau kamu hanya berekspektasi terhadap orang tanpa ke Tuhan ya, itu akan menghancurkan hidupmu. Jadi jangan sampai kamu memberikan kebahagiaanmu kepada orang lain. Mentok kalau saya, mentok kalau memang harus kepada orang lain, mentok ya, walaupun ini enggak ke orang tua, walaupun juga itu juga nggak bisa. Bagaimana kalau ke orang tua? Contoh orang tua, orangnya tua udah pikun ya, dikasih makan katanya belum, atau beliau marah-marah ke kita, sedangkan kita berharap kayak kita itu berbakti supaya orang tua itu baik sama kita. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa, karena taat itu hanya kepada Allah dan baginda Rasulullah. Kalau ke orang tua itu hukumnya hanya baik aja, baik saya kira. Bahkan kepada manusia yang lain juga baik, bukan taat ya. Intinya ya, ekspektasi itu, kebahagiaan itu atau cinta itu hanya dua ya, hanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Yang lainnya jangan guys, jangan, serius kamu, hancur nanti hidupmu. Apalagi kamu yang masih anak-anak muda ini, jangan sampai berekspektasi, berkeinginan, kebahagiaan pada pasanganmu, pada pacarmu, pada istrimu, bahkan pada anakmu. Jangan. Cukup kamu itu memberikan kebahagiaanmu kepada dirimu sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak akan membuatmu kecewa. Dan yang kedua hanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hal ini, hanya dua ini yang tidak akan mengecewakanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir kalinya, ini jangan ada yang lainnya. Orang tua itu saja. Kalau orang tua itu pemahamannya nanti beda ya. Pemahamannya bukan kita itu berekspektasi beliau baik ke kita, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo guys, di hutan begini sebenarnya enaknya menyendiri sih, tapi kita kan ya kan lagi direkam gitu, lagi direkam terus menyendiri, sing nonton melayu kabeh kata ya. Ini karena pokoknya pas lagi mau tarung-tarung aja kita rekam. Kalau nggak pas lagi saya tidur buat rekam, nggak ada sing nonton ya ta. Iya ta, repot itu. Mau nih kono gudeg-gudeg apa ya? Jangan-jangan hewan ya ta. Pokoknya yang penting terus berjuang. Kita bukan pecundang. Perjuangkan hidupmu guys. Ojo mung mikir yang nggak penting, apalagi cuman ngurusin omongan orang. Itu bukan level kita ya. Orang kalau ngurusin urusan orang menandakan kurang kerjaan ya. Kecuali untuk kebaikan, kalau cuma nyinyir perempuan. Ya kan guys, kita pejuang bukan pecundang. Iya ya, iya deh guys. Iya gak? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Coba kalau lagi mau minum atau mau makan gitu, dalam hati juga sambil berkata begini, ya Allah, jadikan makanan atau minuman ini menjadi tenaga yang membawa saya ke dalam kebaikan. Nanti makanan itu seolah-olah kayak bisa berbicara ke kita, dan insya Allah tidak mengajak ke dalam kemaksiatan. Itu penting, guys. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Ki Suryo nantang saya, Suryo menggolo panganane telo, demanene rondo anak limo. Ingat sama Mbak Sutiro saya, nantang saya, guys. Kita kemana ini ya? Kok mumet aku rotaan? Oh, kesana aja ya. Tapi aku tak tinggalin nih. Ingat, guys, kita adalah pejuang. Pejuang. Ingat, guys, kita adalah pejuang, bukan pecundang, ya. Jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Tenan. Ayo berperang. Melawan diri sendiri. Karena musuh terbesar itu diri kita sendiri. Iya tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak ada yang tanya, kok sorbannya hijau, bah? Iya, kita hijaukan Indonesia. Kemarin hitam ya. Karena yang hitam yang saya bawa 40 itu habis, guys, gitu. Sekarang kita bawanya yang hijau, gitu. Kita hijaukan Indonesia merdeka. Kok gelap toh, Le? Kok gelap? Usah pakai kacamata, makanya gelap. Aduh. Kira-kira kalau ada yang mau pesen sorban hijau kayak gini gimana, Le? Bagus, Kita kasihkan nggak? dikasih juga bagus. Woi, kabeh mbok dol lho sing ning awakku iki, ya. Engko jojo aku ya mbok dol lho, Le. Iki pajan. Tapi gak apa-apa lah, oke lah, gak apa masalah, ya. Kalau ada yang mau sorban hijau, nggak masalah, ya kan? Saya jujur suka yang hijau itu, gitu. Kita hijaukan Indonesia, ya dah? Kita piye kira-kira pira ya? 9 juta? Ada yang mau? Gagas yang hitam apa? Yo, beda no. Hijau di atasnya dong. Di atasnya. Biasanya 9 toh yang hijau ini. Iya toh? 9. Tadi saya ngomong tentang Allah baginda Rasulullah terus orang tua. Wis 3 aja, wis 3 wis. Iya toh? 3 aja. Ini tahap yang kedua berarti ya. Tahap yang kedua. Cukup 3 sajalah. Itu 3 itu filosofinya. Makanya di Pondok Nuswantara itu kan gunungan 3, ya toh? Enggak ngerti apa enggak? Lah. Lah iya itu kan gunungan 3 ya. Kalau ada yang ini ada yang komen, ya saya jual kainnya toh, saya jual apa namanya? Orang jualan apa salah itu ya. Di pasar jualan ya agak itu. Ya, intinya kalau ada yang mau monggo lah, gitu. Jual sorban hijau, ya toh. Biar pakai ganteng-ganteng gitu loh, ya toh. Perempuan ya boleh pakai sorban, ya toh. Yang hijau kalau enggak dipakai buat sorbanan ya enggak apa-apa. Buat ikat begini aja, ya toh. Ya, gitu, ya toh. Mendekar ki sing paling apik ki iso ngalahne hawa nafsu nih. Pendekar geruduk jalan preman ya. Pendekar ki tenang ngono lho ya. Lek kepepet baru ya toh. Ini kena itu. Yo gegeran.
Hijaukan. Mana dukunya ya guys. Saya jujur saja bikin sayembara ini karena gregetan. Aku ya cek gregetan barang loh. Jadi ketika sering ada tontonan ya kan, terus dikatakan settingan, ya sebenarnya gak masalah sih. Cuman lama-lama ya gregetan. Kemarin ada yang bilang-bilang keluar-keluar, lek wani ning Purwokerto budal aku. Terus lagi ada yang bilang settingan. Itu gampang. Kalau di tempat kamu ya ada dukun santet, kasih tahu, suruh ke pondok saya, ya tak terima baik-baik sayembara, ya ta. Atau mungkin kamu dengar di desamu ada dukun santet yang sombong, kasih tahu ada sayembara tempat Gus Samsudin, kayak gitu, ya ta. Atau mungkin video ini tembus sampai ke Cina, Amerika, ya, dukun-dukun sana, luar negeri sana, boleh mau ikut sayembara, ya ta. Gregetan saya diomongin settingan terus, ya ta. Mana dukunnya? Sekadung net. Wah, ini kita naik ke puncak ke gini nih. Besok kalau bisa kita siang ada rekamannya di sini ya toh. Kalau malam bukitnya nggak begitu kelihatan ya toh. Mungkin kalau siang kan lebih kelihatan. Saya dulu guys, ini cerita ya sambil jalan. Waktu nanganin orang-orang gangguan jiwa, itu paling banyak karena cinta. Oh tenan niku. Iki mau gara-gara nih berekspektasi terlalu tinggi, ke pasangannya delalah ora dadi. Ditinggal pacaran mana? Selingkuh edan sing diselingkuhi. Hati-hati wis sing nom-nom kaya awakmu lho. Pacaran ya bahagia dengan dia, ndek selingkuh karo liyane. Edan si Febri, aduh bahaya dunia itu. Hati-hati kuwi. Lara mbok cekel tenanan so edan weh. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Feb, iki nek anu iki. Ki nek geni-geni iki Feb. Ki, berarti nek wong bar anu iki. Bar masak iki. Lah iki deket berarti sama tempat dukun iki. Wingi wi ya pas aku ndek dekete gua istana wi, pas aku bengok ngene iki. Hoi. Dukun santet. Setan, jin. Renio lek wani. Anginnya datang gugu gitu. Mengipasin saya begini dah. Kalau malam bunyi ya, Kap. Ini loh. Ini apa jenengan ini daerahmu, Kap? Niku Apa iku? Iki lek ngono aku jenengane laron. Oh, sebelumnya laron kan. Oh. Iwak. Duh. Sanes. Muni loh, kreyek-kreyek. Oh iya. Dudu iwak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Suaranya kayak ngesar sama. Kayak jurang ya, Beb. Hoi dukun. Jong guyu kok kadoan. Suaranya tuh Ram. Kon arep guyu apa nantang?
Suaranya menggema ya ta. Kayak suaranya Ki Surya apa dukun liyane ya. Ki, bahagia aku kon mau mlaku sak minadoe. Kok nambah ngado toh? Bah. Bangun dijebak kok buka itu lagi ngucap jurang lagi. Bakal lebur dina iki kowe, Den. Tuwek. Huyang guyu keselak patuk engko malan. Mbok sing genah ta. Arep nantang santet adoh Ram. Bah. Teko patimu, Den, kowe. Jan bocah. Hooh tenan. Malah toy Ram. Gendang kene arek geger cuma malah mlayu ae boyokku keju. Ning endi ta? Ayo, Bro. Kok waduh Ram to iki? Wah, wite gede-gede, guys. Ladalah. Setane ning dhuwur, guys. Ayo, kene. Bah. Kini sampai direwangi nang tengah alas ngene iki. Cek pangkadarane settingan jan nemen Ramo iki, cah. Pengen lebur dadi siji nang kene. Ora nek sing tak wedeni. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba gua ngerokok bahaya. Tengah alas kobongan. Dibuknya lho aku. Aku mikir Bang bayi. Nek setane tenanan. Ngene setane. Iki, aku padha ngumpuk kabeh iki. Ndi? Ya bojoku kabeh iki. Kiwa tengen iki biak iki. Oh iya. Delokan kuwi. Oh iya. Mbak kira setan-setan ngono ki aku wedi lucu malahan bagiku. Ngerti gak? Mbah. Kowe lho nantang aku dadak nang tengah alas. Wis kali-kali nantang aku ning kafe ngono karo ngopi. Aku ya pengen kaya Gus Miftah ngono kae ning warung kopi ngono, ndelok-ndelok wong nyanyi kok karo tak dakwahi ngono. Nantang aku ning warung kopi ngono kali-kali. Warung kopi penggaweane wong berduit, kene iki wong penggaweane wong pertapan kene iki. Terus piye pas zaman iki? Ngene, Den. Dantin. Ya kena sok akrab deh SKSD lho dukun iki. Kowe Aku malas pro kene wis termasuk wong wis kendel tenan kowe, Den. Aku njaluk rambutmu dingge syarat. Rambut sing ndi? Rambut sing nang ndas dhuwur kene iki. Oh, kira rambut liyane. Kok malah guyon nang kene iki. Kene. Wong lek paperane ngono nesuan wis ajak guyon lho wong tuwek ngono. Piye? Akan setan ra kena ajak guyon ya. Ketemu Abu Nawas kaku wae. Ki, pas aku ngumpuk kabeh iki lho, karo kowe, delok niki. Gojo-gojo kabeh lho iki. Setan kaya ngono iki aku tak guyu, Mbah. Tak guyu setan kaya ngono kuwi. Kuwi lho, padha sak kabeh delok sawangan. Delokan. Ya. Allahumma sholli ala
Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa lagi dalammu biye? Rambutmu. Rambutku. Ya hari ini yo jaluk ra gelem mara. Oh boy. Rambut. Rambut tok dadak. Lah nyapa? Iki rambut iki syarat iki tak salahne kene awak ben kobong nalas Purwo kene engko. Sik, meneng sik. Meneng sik. Lupeng iki itu rambut. Iki lho rambut lho. Enggak ngomong ae. Bocah bengak-bengok. Kuwi nyapa? Rambut sak Dek tak golek mrene. Tak kok Ya, ngapo oke. lihat ora kene lho. Sitok. Sik ngene. Sing ngene apa? Bocahku. Tak dimane? Tak dimane kene? Ngambung aku komburi malane kok. Arep baluk sambara sik. Ya. Wes meneng nang kono. Ben kobong stok nang kene kok. Nyantet atuh heram. Nyantet terus ado-ado sing cedak. Ben mantep kowe engko alasan maneh. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Parjanas pertatas parjanas nulu Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitan. Sorban hijau ya guys ya. Tim penunggu alas Purwo. Bantulah aku. Karepmu. Bantulah aku si Suryo Manggala. Panganane telo, demenane rondo anak limo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dang tak ada kabeh mantramu. Aku kok kok sembelih. Adalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
dinin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ambruk tangi mana? Mantap tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku urung terima kalah. Aku urung kalah, Din. Aku urung kalah. Enten ana, Din. Aku urung kalah aku. Aku urung kalah. Hei. Sandatmu iki piye iki? Sandatmu iki. Lah mlayu rono iki piye to ki? Cak, aku kobong, Cak. Arep nyandat aku malah sandate kobong dhewe. Piye to ki? Jan. Iki lho. Wah. Lah kok ndase ilang ini, Cah? Ndase ilang. Separuh iki. Duwe nek tulange iki. Wah, iki nganggo kaya iki ngeduk ning kuburan iki paling iki. Mayate sapa jimu iki? Gak beres iki. Beh. Surya Menggala panganane telo. Gila ora di pateni. Yuh, ketinggalan pusakane. Pusakane Surya Menggala ketinggalan. Pateni. Pateni. Mati yo, mit. Mati. Ayo tak kubur sik ngono iki. Ambu. Mayu ning endi Surya Menggala mau? Nggih, untuk semua saudaraku di manapun berada. Ini tadi jadi ya, Pep? Sorban hijaunya jadi ya? Jadi, Pak. Oke. Serius ya, Pep? Oke. Pokoknya kabeh dal ya, Pep ya. Aku pisan dal pisan Pep. Jangan ya. Nggih, monggo yang mau sorban yang hijau ya toh. Biar banyak koleksi dari saya, gak apa-apa ya toh. Hitam, hijau ya toh. Oh, tenan. Mati tadi, berarti lek menimbulkan ini bakaran, gitu. Mati aman tadi. Kita ini harus cinta alam, gitu. Kita pecinta alam. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, ya, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Dan untuk yang mau sorban hijaunya silahkan,
kita hijaukan, ya toh. Oh, tenan. Oke. Dia udah lari, biarin dia cari pusaka yang lainnya. Pengen tahu saya kayak gimana. Ini juga jadi pembelajaran untuk panjenengan semuanya. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, gitu. Takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.